Oke, selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, masuk ke bab 14 dari buku Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century. Judulnya ini, Sekularisme. Kenali bayangan Anda. Nah, seringkali kan sekularisme itu dianggap ya sekedar nolak agama aja. Betul, betul. Padahal Harari ini kasih sudut pandang yang beda banget. Iya kan? Dia lihat sekularisme ini justru sebagai pandangan dunia yang positif dan aktif, punya komitmen sendiri. Tapi ada tapinya nih, ada bayangan atau sisi gelapnya juga. Itu yang mau kita bedah sekarang. Tepat sekali. Jadi ini bukan cuman tentang nggak percaya Tuhan, tapi lebih ke apa sih sebetulnya yang diyakini dan dijunjung tinggi sama kaum sekuler. Paling nggak menurut Harari ya. Oke, menarik. Harari bilang sekularisme ini punya semacam kode etik yang koheren. Nah, apa aja tuh fondasi utamanya? Menurut Harari ada dua pilar utama. Yang pertama itu komitmen pada kebenaran. Tapi kebenaran yang didasarkan pada observasi, pada bukti, bukan dogma atau kitab suci gitu. Kebenaran berbasis bukti ya. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua itu kasih sayang. Fokusnya jelas, yaitu memahami dan yang penting, mengurangi penderitaan di dunia nyata. Ini beda kan sama etika yang sumbernya perintah ilahi? Beda ya pendekatannya. Iya. Harari juga ngegasin kalau moralitas dan kebijaksanaan itu sebetulnya warisan alami semua manusia kok, bukan monopoli kelompok tertentu aja. Oke, jadi kebenaran dari bukti, kasih sayang untuk kurangi penderitaan. Nah, kalau gitu, tanpa figur Tuhan, gimana sekularisme nentuin benar atau salah? Kan Harari kasih contoh tuh, yang kontras soal pemerkosaan, hubungan sesama jenis, sama hubungan dengan hewan. Nah, kuncinya itu balik lagi ke soal penderitaan. Itu tolok ukurnya. Jadi, tindakan dinilai berdasarkan dampaknya. Dampaknya ke siapa? Ke makhluk yang bisa merasakan penderitaan itu, contohnya pemerkosaan, itu jelas banget salah karena menyakiti korban secara fisik, mental, wah luar biasa dampaknya. Jelas itu. Lalu gimana dengan hubungan sesama jenis? Kalau hubungan sesama jenis yang didasari kasih sayang, ya konsensual gitu, dari kacamata ini dianggap nggak merugikan siapa-siapa. Jadi secara etis nggak ada alasan buat melarangnya. Fokusnya bukan pada aturannya, tapi pada ada nggaknya penderitaan yang ditimbulkan. Oke, paham. Nah, yang hubungan dengan hewan itu gimana? Kan agak unik ya contohnya. Iya, ini buat nunjukin batasannya. Dari perspektif sekuler yang fokus pada kesejahteraan dan persetujuan atau concern, ini jadi masalah. Hewan kan nggak bisa kasih persetujuan secara sadar. Iya juga ya. Dan hubungan semacam itu juga dianggap nggak bisa memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual manusia yang kompleks, yang biasanya ada dalam ikatan yang mendalam antar manusia. Jadi intinya itu memahami konsekuensi nyata. Seringkali perlu bantuan sains juga buat lihat dampaknya. Jadi, selalu balik ke dampak dan penderitaan ya. Selain kebenaran dan kasih sayang tadi, Harari juga sebut soal kesetaraan, kebebasan, keberanian, sama tanggung jawab. Ini nyambungnya gimana? Itu saling terkait banget. Misalnya kesetaraan. Ini muncul karena ya logikanya. Penderitaan ya tetap penderitaan, siapapun yang ngalamin. Pengetahuan ya pengetahuan, siapapun yang nemuin. Jadi, pandangan sekuler itu curiga sama hierarki yang udah ditentuin dari awal gitu. Nggak ada kelompok yang otomatis lebih unggul. Masuk akal. Lalu kebebasan? Nah, kebebasan itu penting banget. Justru untuk mendukung dua pilar tadi. Perlu kebebasan berpikir, bertanya, meneliti, untuk mencari kebenaran. Dan juga kebebasan untuk bertindak mengurangi penderitaan. Jadi kebebasan itu alat ya untuk mencapai kebenaran dan kasih sayang itu. Dan ini pasti butuh keberanian juga kan? Tepat sekali. Keberanian terutama untuk mengakui kalau kita itu nggak tahu segalanya. Berani meragukan keyakinan kita sendiri, termasuk keyakinan sekular sekalipun. Wah, itu dalam ya. Iya, buat kaum sekuler sejati versi Harari, bertanya itu seringkali lebih berharga daripada punya jawaban mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat lagi. Terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawab. Siapa lagi kalau bukan manusia sendiri? Kita yang bertanggung jawab atas tindakan kita. Dan usaha buat bikin dunia ini lebih baik. Tentunya berdasarkan pemahaman terbaik kita soal kebenaran dan kasih sayang itu tadi. Wah, ini semua kedengarannya ideal banget ya. Komplit gitu kerangkanya. Tapi kita balik ke judul babnya, kenali bayangan Anda. Nah, di mana letak bayangan atau sisi gelapnya menurut Harari?
Ini bagian pentingnya nih. Justru ini peringatan keras dari Harari. Ternyata gerakan sekuler pun nggak kebal dari penyakit yang namanya dogmatisme. Dogmatisme. Maksudnya jadi kaku gitu. Iya, kadang untuk menghindari rumitnya realitas, atau mungkin karena udah merasa paling benar, kaum sekuler bisa juga loh menciptakan dogma sendiri. Keyakinan yang kaku, yang nggak mau lagi diuji pakai bukti baru atau nggak mau dengerin sudut pandang lain. Wah, ironis ya. Padahal tadi bilangnya anti-dogma. Presis. Contoh ekstrim yang Harari kasih itu Stalinisme. Itu kan rezim ateis, nggak percaya Tuhan, tapi sangat dogmatis. Mereka menindas atas nama kebenaran ilmiah versi mereka sendiri. Ngeri kan? Iya. Itu contoh ekstrim. Ada contoh lain yang lebih relevan mungkin? Ada. Harari juga menyinggung potensi kaum liberal masa kini. Mungkin ada yang terlalu kaku megang keyakinan tertentu. Misalnya soal hak asasi alami itu absolut di segala situasi. Atau anggapan kalau pemilu itu pasti solusi terbaik di mana aja, kapan aja. Maksudnya, keyakinan itu bisa jadi dogmatis kalau nggak mau dipertanyakan lagi relevansinya. Betul, bisa jadi keyakinan itu menghambat kita buat beradaptasi sama tantangan-tantangan baru yang super kompleks, kayak AI atau bioteknologi misalnya. Jadi, bayangan itu ya potensi kebutaan dan keyakinan dogmatis yang bisa muncul dalam sekularisme itu sendiri. Oke. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, Harari itu melihat sekularisme bukan sekedar sebagai anti-agama, tapi lebih sebagai kerangka etis yang punya dasar kuat. Kebenaran berbasis bukti, kasih sayang, kesetaraan, kebebasan, keberanian, dan tanggung jawab. Iya, fondasinya kuat sebetulnya. Tapi, sama seperti pandangan dunia lainnya, dia juga punya potensi bayangan, punya titik buta yang perlu diwaspadai. Ya, tantangannya di situ. Gimana caranya tetap pegang komitmen pada kebenaran faktual, dan yang penting, nggak berhenti bertanya pada diri sendiri, termasuk mempertanyakan ide-ide sekuler yang paling kita hargai sekalipun. Intinya, harus selalu waspada sama bahaya dogma, nggak peduli datangnya dari mana. Oke, ini mungkin satu pemikiran terakhir nih buat Anda, pendengar kita. Renunkan, Harari kan bilang ya, komitmen sejati pada nilai-nilai sekuler itu justru menuntut kita mengakui keterbatasan pengetahuan dan juga bias kita sendiri. Menarik itu. Coba deh bayangkan, gimana kalau Anda berusaha mengenali bayangan Anda sendiri? Maksudnya, batas-batas pengetahuan Anda, potensi bias Anda sendiri. Kira-kira gimana ya hal itu bisa mengubah cara Anda memandang berbagai isu rumit di zaman kita ini? Menarik untuk dipikirkan.